Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam ini. Terima kasih sekali. Agak telat, jam berapa ini? Oke, jam 9.30, jam 10.30 waktu Hong Kong. Terima kasih sekali yang sudah setia menunggu. Pastinya kalian ngira, wah Miss Yuni nggak live ini. Kebetulan ini lagi live. Syukur Alhamdulillah makan kenyang hari ini, jadi sedikit telat karena makan terus persiapan. Belover, kamu selalu menjadi yang pertama. Nungguin ya, mulai tadi nungguin Miss Yuni ngoceh ya. Ya, nungguin Miss Yuni ngoceh-ngoceh karena itu kamu hadir yang pertama. Oke, terima kasih sekali ya Belover ya. Atas cintamu. Mbak Sri Kancil juga terima kasih atas kehadirannya. Gak nyangka kalian semua, Ibu Eko Ceng, Daryl, Mbak Rena Fradela, terima kasih sekali yang sudah hadir. Kehadiran kalian sungguh berarti karena ini masih awal-awal sudah banyak yang hadir ya. Daryl, Sri Kancil, Setiorini, Bella Pelagio, terima kasih sekali. Jadi sangat menyenangkan dan saya mencoba untuk live hanya ada di YouTube. Jadi buat media sosial yang lainnya kita lihat aja seperti apa dan bagaimana, karena banyak hal sih ya pelanggaran yang terjadi. Mbak Miftahul Jana, Eka Fitri, Mbak Sri Kancil, Nurin, Ebil, aku bangga Mami Juni baru selesai kerja Miss, ini lagi makan malam, selamat makan malam. Erni Novita Sari, Mbak Parmi, terima kasih. Jadi tanpa nama akhirnya aku bisa mengabsenmu. Biasanya di akhir-akhir cerita aku baru bisa mengabsen kalian. Jadi fokus sama YouTube aja untuk saat ini ya teman-teman ya. Sleepy Ice Tea, terima kasih. Aku nggak dibengoi toh Miss. Loh, Miftahul Jana tak bengoi loh. Queen, bagaimana kabarnya hari ini, malam ini? Tentunya sudah menunggu ya. Nurina, terima kasih. El Gibran, Ferry, terima kasih juga kehadirannya. Sebentar ya, saya nyalakan HP karena kebetulan banyak yang sudah telepon. Mbak Nurina, terima kasih ya. Mbak Kotia, terima kasih juga kehadirannya. Di malam yang indah ini sangat berbahagia sekali bisa bersama kalian di YouTube. Jadi terima kasih ya Kotia, Erni Novitasari. Oke Miss, baru beresan Miss, habis mandi sholat ngecek YouTube Miss Yuni live, bahagia banget, belajar ikhlas. Waduh, Taiwan hadir, aku nggak disamplok helikopter toh Miss, nggak di absen loh. Wes lo Kimochi, nama-nama, terima kasih sekali ya. Coba kita fokus di YouTube saja, kita ngelihat seperti apa dan bagaimana nih responnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita fokus nih, karena beberapa hari ini kita fokusnya kemana-mana ya. Ini yang punya cerita-cerita semuanya ngumpul di YouTube, bener gak sih? Halo, halo. Iya Miss. Ya, ada yang bisa dibantu? Ini Miss, aku posisi di Taiwan. Kamu posisi di Taiwan, kenapa sayang? Iya, aku tuh kan sudah lama ngikutin Miss Yuni. Siap. Setiap kali lihat YouTube-nya itu kalau waktu Miss Yuni manggil sendok gitu, aku selalu nangis Miss. Kenapa sayang? Aku keinget panggilan mama gitu kan. Soalnya aku udah nggak punya ibu sudah 3 tahun. Nggak punya ibu sudah 3 tahun. Iya, ibu saya udah meninggal Miss. Dan posisi saya pun masih di Taiwan. Dan waktu ibu saya meninggal itu aku nggak bisa pulang. Berarti merasakan yang Miss Yuni katakan kemarin kan? Aku dari kemarin tuh pengen telepon tapi nggak bisa. Oke. Gimana sayang? Setelah itu gini ya Miss, aku juga ada masalah sama suamiku. Siap. Aku pengen dikasih masukan sama, misalnya Miss mau kan aku anggap sebagai ibu gitu loh Miss. Soalnya masukannya itu selalu ngena gitu Miss. Oh siap. Saya bangga kalau saya bisa menjadi salah satu orang yang kamu sayangi,
bisa menjadi harapan buat kamu. Saya bangga dong. Saya yang harusnya terima kasih sama kamu karena mau menganggap saya sebagai ibu kamu. Gimana sayang? Ada apa? Kenapa sampai seluka itu hatimu? Ada apa nih kalau boleh tahu? Aku dulu itu kan menikah lulus SMA ya Miss. Waktu itu aku langsung nikah, terus punya anak usia 4 hari meninggal Miss. Oh oke, Terus lama-lama usia pernikahanku 5 tahun lebih suamiku selingkuh. Habis itu aku memutuskan ke Taiwan. Aku pengennya aku kasih waktu supaya dia bisa tidak menyakiti aku gitu loh Miss. Nyatanya aku di Taiwan dia juga tetap begitu. Dan aku memutuskan untuk pisah Miss. Sama dia. Selama aku menjanda 8 tahun. Aku menguatkan untuk mengenal sama yang namanya laki-laki yang mungkin aku selalu positif thinking ini bisa membimbingku, ini bisa berteman hidupku nantinya. Terus? Aku kenal dia 4 tahun, Miss. Lalu kita menikah di Taiwan, meskipun menikah agama ya, Miss ya. Ya aku mengenalnya baik-baik saja selama 4 tahun itu. Aku nggak ada perasaan yang enggak. Soalnya aku selalu melihat dia baik dan baik. Dan bapakku sudah menyetujui kalau aku menikah di sini nggak apa-apa. Soalnya aku juga nggak bisa pulang loh, Miss. Intinya adalah kamu cerai dengan suamimu karena suamimu selingkuh. Ibumu meninggal dunia 3 tahun yang lalu dan kamu punya pasangan di Taiwan, menikah secara siri. Boleh dibilang seperti itu. Tapi akhirnya di tengah jalan terjadi sesuatu dan kamu tidak bisa bersamanya. Aku menikah pagi jam 5, anakku yang kedua, kan aku udah ada anak 2 ya Miss ya, sama yang dulu itu. Anakku sakit Miss, langsung aku selesai ijab, anakku masuk rumah sakit waktu itu. Terus bulan 1 anakku meninggal juga Miss, yang kedua. Terus? Jadi anakku dua-duanya yang sama dulu itu sudah nggak ada Miss. Anakmu yang ada di Indonesia dua-duanya nggak ada. Ibumu dan kedua anakmu nggak ada. Tapi saya potong dulu. Hubunganmu sama suamimu yang di Thailand baik-baik saja atau tidak? Makanya ini yang ingin aku. Tapi ini yang baik. Ini baik. Aku positifnya baik, Miss. Tapi aku ternyata pengen minta nasihat dari Miss. Soalnya aku kan begini loh Miss, kan udah nggak punya ibu, anakku sudah nggak ada semua. Kepengennya itu kan kalau punya suami kan dikasih perhatian gitu loh Miss. Betul. Pengennya itu kan jadi kasih waktu. Meskipun kita tidak satu rumah gitu kan, setidaknya kalau posisi di sana aku di sini bisa video call atau gimana gitu kan tenang ya Miss ya. Betul. Karena juga suamiku itu pendiam, nggak banyak ngomong. Jadinya aku kayak tetap kesepian gitu loh Miss. Bukan berarti kesepian pengen dipeluk atau gimana, itu nggak kesepian, kayak nggak ada omongan gitu loh Miss. Tadi aku kayak sepi gitu. Sempet aku sampai ngancem aku mau begini soalnya aku pengen dikasih perhatian gitu loh Miss. Tapi ujung-ujungnya ancaman itu jadi bumerangku sendiri Miss. Terus?
semakin aku ngancem kayak gitu, dia tuh semakin menjauh, Miss. Katanya dia takut Oke. takut disalahkan, takut disalahkan. Aku saat ini itu 1 minggu gak dihubungi, Miss, sama suamiku. Karena kamu sering mengancam dia dengan sesuatu yang tidak baik, maka dia sekarang menghindar darimu. Benar nggak sih? Iya, padahal aku mengancam demi diperhatiin. Tidak bisa, sayang. Tidak bisa. Seorang laki-laki itu mencari kenyamanan. Tapi kalau kamu memberikan ketakutan dan kekhawatiran, laki-laki itu akan menghindar, sayang. Laki-laki semakin Iya, diancam itu semakin nggak suka. Laki-laki semakin diancam itu semakin nggak nyaman. Iya, Miss. Dan kamu sekarang kehilangan dong. Karena laki-laki itu nggak tahu ya, Mbak ya. Laki-laki miskin, mereka mau menikahi dengan perempuan. Mereka itu mau, nggak masalah. Yang penting wanita itu setia padanya. Itu kalau laki-laki yang ngejar perempuan. Tapi kalau perempuan, laki-laki yang miskin nggak mau, Mbak. Mereka tuh lebih membutuhkan orang yang perhatian, yang selalu ada, kaya raya. Padahal itu semua palsu loh, sayang. Kita itu menipu diri kita sendiri dengan mengatakan mencari laki-laki yang perhatian, kaya raya, yang tanggung jawab. Enggak. Kalau kamu ingin dijadikan ratu, kamu harus pantas nggak untuk menjadi ratu itu. Jangan diperlakukan seperti ratu, tapi kamu tidak memperlakukan dia seperti raja. Salah kalau kayak gitu konsepnya. Ingin diperhatikan, kamu juga harus memperhatikan dia lebih. Bukan berarti rewel. Ngerti nggak, sayang? Iya, Miss, sebenarnya aku tuh nggak begitu menuntut banyak sih, Miss. Cuma kalau misalnya pulang gitu, pengennya itu melihat posisi dia gitu loh, Miss. Soalnya kan di Taiwan kan kebanyakan kan begitu toh, Miss. Aku tuh selalu takut sama yang dulu-dulu. Iya, Itu, Miss. tapi kan yang dulu itu masa lalumu, sayang. Jika kamu tidak mempercayai masa depanmu, bagaimana dia akan hidup bersamamu? Hah? Aku bingung, Miss. Itu namanya, maaf, dalam bahasa kantonisnya kamu cisi. Cisi bukan cisinya, cisi. Kamu itu mementingkan dirimu sendiri. Laki-laki tuh paling gak suka kalau lapor-lapor jibek ya, Mbak. Jibek. Iya. Kadang-kadang sih itulah terjadinya saya sama suami saya terjadi perceraian itu karena saya itu rewel.